Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, Ibu dosen yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan, perkenalkan Bu, nama saya adalah Ariful Irsyad, NIM 1238.23.2401. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi-materi tentang pendidikan multikultural. Baik, Ibu dosen yang saya banggakan, yang pertama kita melihat dulu dari pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural itu adalah proses pendidikan yang diberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi, serta menumbuhkan sikap toleransi, keadilan, dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat. Kita semua mengetahui dulu tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah yang pertama, menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai. Jadi tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah yang pertama dulu menanamkan sikap toleransi. Kita garis bawahi tentang toleransi tersebut adalah toleransi terhadap beragama. Yang kedua adalah mencegah konflik dan diskriminasi. Kita sama-sama tahu bahwasanya di atas dunia ini kita tidak diciptakan itu satu orang saja. Intinya kita diciptakan berbagai macam bentuk karakter yang ada pada diri manusia. Jadi ada karakternya keras, ada karakternya lembut, dan ada karakter-karakter yang lain. Jadi tujuan pendidikan multikultural ini adalah mencegah konflik di antara ada perbedaan-perbedaan karakter tersebut terhadap agama-agama yang lain. Jadi yang ketiga, tujuannya adalah membentuk peserta didik yang demokratis dan berkeadilan. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik yang demokratis. Intinya demokratis ini bukan demo yang kita bayangkan, demo-demo untuk menghancurkan sesuatu, tidak. Tetapi yang kita bayangkan itu adalah demokratis di sini adalah anak-anak peserta didik mampu memberikan perbedaan yang majemuk, yang luas, tidak dengan perilaku yang tidak baik. Jadi demokratis di sini adalah untuk memberikan kesetaraan terhadap yang lainnya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan dari multikultural pendidikan multikultural ini adalah menguatkan persatuan, persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah saya sampaikan juga tadi bahwasanya di bangsa, apalagi bangsa antara bangsa itu sudah berbeda, ada berbeda suku, ada berbeda agama, ada berbeda ras, semuanya sudah ada perbedaan di antaranya. Yang selanjutnya adalah menghargai identitas budaya masing-masing. Jadi walaupun kita berbeda budaya, jadi kita harus menghargai identitas, menghargai dan saling menjaga identitas tersebut. Yang selanjutnya adalah prinsip pendidikan multikultural. Ada prinsipnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah kesetaraan. Kesetaraan itu adalah memperlakukan peserta didik itu dengan perilaku yang sama, tidak ada dibeda-bedakan antara yang lainnya. Yang kedua adalah rasa keadilan.
Prinsipnya itu tidak ada diskriminasi, tidak ada orang yang pintar kita utamakan, tidak. Tetapi orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar itu kita samakan dengan tersebut. Itu makanya diciptakan pembelajaran multikultural. Yang selanjutnya adalah pengakuan terhadap perbedaan. Tujuannya itu adalah pengakuan terhadap perbedaan. Kita akui bahwasanya kita itu berbeda dalam segi keyakinan, tetapi tidak berbeda dari segi kebangsaan. Selanjutnya adalah keterbukaan dan dialog antara peserta didik. Harus ada keterbukaan dan dialog yang sangat signifikan. Harus ada semuanya. Kenapa? Karena kalau tidak ada keterbukaan, maka akan terjadi nantinya kecemburuan sosial. Itu yang akan terjadi kalau tidak ada keterbukaan. Yang selanjutnya adalah kerjasama dalam keberagaman. Jadi boleh kita berbeda agama, suku dan ras, tetapi kita tetap kerjasama. Mentang-mentang teman kita itu sukunya suku Batak, kita suku Minang, kita tidak pernah melakukan apa yang ada di Batak tersebut, tetapi kita tetap menghargai dan tetap bekerja sama walaupun kita tidak berada di dalam suku Batak tersebut. Sama seperti begitu. Jadi kita tetap berada di dalamnya sebagai kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Selanjutnya adalah contoh penerapannya di sekolah. Bagaimana contoh penerapannya di sekolah? Yang pertama, guru menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang siswa. Sebagai seorang guru harus menghargai, harus menanamkan itu dulu. Kita harus menghargai perbedaan dan latar belakang siswa. Walaupun siswanya berbeda latar belakang, guru harus memberikan kesetaraan terlebih dahulu. Yang kedua, pembelajaran yang menampilkan berbagai budaya daerah. Selanjutnya adalah diskusi kelompok yang heterogen. Artinya diskusi yang saling menyatukan antara dua kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah penanaman nilai toleransi beragama. Jadi penanaman nilai toleransi beragama. Kita tanamkan nilai toleransi. Toleransi ini adalah memberikan kemudahan, tidak menjudge seseorang untuk memberikan kitalah yang paling bagus. Tidak. Kita itu harus memberikan toleransi kepada orang lain. Contoh, kita di dalam pelaksanaan pembelajaran ketika masuk waktu sholat, misalnya antara Islam dan Kristen, masuk waktu sholat, maka orang Islam dibiarkanlah untuk melaksanakan sholat. Jadi kita pun juga, kalau orang